Selamat datang Bapak dan Ibu semua di Museum Al-Quranul Karim. Museum yang berada di kaki gunung dari Gunung Hira atau sekarang lebih terkenal namanya Jabal Nur. Di dekat puncaknya ada sebuah gua, yaitu Gua Hira, tempat Nabi kita menerima wahyu yang pertama. Museum ini mengajak kita untuk melihat bagaimana sejarah dan perhatian umat Islam untuk Al-Quran. Ada 6 stand atau 6 ruangan, boleh mengambil gambar di semua ruangannya. Kasih itu nih, ke dia, Tat. Saramoniknya kasih ke dia. Artinya dimulailah proses Nabi kita menerima wahyu secara berangsur-angsur. Jadi berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil turunnya sekaligus semua. Kalau Al-Quran turunnya sedikit demi sedikit selama 23 tahun sampai Nabi kita wafat. Selama masa itu, para sahabat ikut menjaga Al-Quran dengan cara menghafalkannya dan juga menuliskannya. Karena juga Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kamilah yang menurunkan az-zikr, nama dari Al-Quran, yang kami pula yang akan menjaganya. Dengan cara para sahabat menghafalkannya dan juga menuliskannya. Sekarang kita lanjut lagi ke ruangan kedua, Bapak Ibu, melihat bagaimana para sahabat menuliskan Al-Quran. Apa sih izin? Izin ini seremoni. Oke, boleh kita berkumpul di sebelah kiri dulu, Bapak Ibu, silakan. Ya, kita berkumpul di depan dua box kaca ini, boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan. Baik, di depan kami punya contoh daripada 5 benda yang digunakan oleh para sahabat untuk menuliskan Al-Quran di atasnya, Bapak Ibu. Yang pertama, mereka menulis Al-Quran di atas batu, di atas tulang kering, di atas kulit hewan, di atas papan kayu, dan di atas apa ini, Bapak Ibu, yang paling ujung? Ya, betul sekali, pelepah kurma ya. Jadi dahulu Al-Quran ditulis seperti ini, Bapak Ibu, belum ada titik dan juga barisnya, menggunakan khat kufi. Dan terpisah-pisah, belum dalam satu mushaf. Yang pertama kali mengumpulkannya adalah Khalifah Abu Bakar dan menunjuk sahabat Zaid bin Sabit. Sampai sahabat Zaid berkata, andaikan kamu menyuruhku untuk memindahkan gunung, itu lebih mudah daripada disuruh mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Karena tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, takut terjadi fitnah. Tapi alhamdulillah ya, atas ikhtiar para sahabat, kita sekarang bisa baca Quran dengan mudah. Ada mushaf, juga ada yang di dalam HP. Kalau enggak, nanti kita kemana-mana bawa pelepah kurma seperti ini, berat Bapak Ibu ya. Oke, boleh kita ke sebelah sana Bapak Ibu, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Khalifah Abu Bakar, pengumpulan Al-Quran juga terjadi pada zaman Khalifah Utsman. Nah, selama 40 tahun, tidak ada tanda baca dari Al-Quran. Yang pertama kali memberikannya adalah seorang ulama namanya Abu Aswad Ad-Duali, yang memberikan tanda bacanya dengan bentuk seperti apa? Di dua Quran ini kita bisa lihat ada titik-titik merah di antara huruf-hurufnya. Nah, itulah tanda baca yang diberikan oleh Abu Aswad Ad-Duali. Contohnya saya bacakan di sini. Di bawah garisnya ada Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Turun lagi, ahasiban nasu ayyutraku. Di huruf A-nya itu ada titik merah di atas sebagai tanda fathah. Ahasiba, hasin, di huruf C-nya itu ada titik merah di bawah sebagai kasroh. Nah, jadi kalau di atas fathah, di bawah kasroh, di tengah dhammah ya. Itulah tanda baca pertama di Al-Quran. Kalau ini replika, yang ini baru yang asli, yang original. Ini Al-Quran tertua yang ada di museum ini. Usianya 1200 tahun Bapak Ibu. Oke, boleh kita ke depan Bapak Ibu sambil lihat-lihat. Ya, di depan kami punya Al-Quran yang sangat besar ya.
Tapi ini bukan Al-Qurannya Nabi Adam, Bapak Ibu. Ya. Ini Al-Qurannya lengkap 30 juz dalam 700 halaman dan mendapatkan Guinness World Record, rekor dunia sebagai Al-Quran terbesar di dunia yang dicetak. Jadi ini dicetak atau di print. Silakan Bapak Ibu boleh mengambil gambar, foto, video dulu sebelum kita lanjut lagi ke stand ketiga ya. Silakan. Abang. Ya, baik Bapak Ibu, mari kita lanjut lagi ke ruangan ketiga. Silakan. Oke, boleh kita berkumpul sebentar di sini Bapak Ibu? Saya jelaskan dulu di ruangan ketiga ada apa. Di ruangan ketiga ini museum mengajak kita untuk melihat bagaimana perhatian umat Islam kepada Al-Quran dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi ilmiah dan dari sisi keindahan atau karya seninya. Kita mulai dari sisi ilmiah terlebih dahulu. Di rak ini kami tampilkan kurang lebih 1.200 judul kitab yang semuanya ini bersumber dari Al-Quran. Bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau mau mempelajari Al-Quran, ya kurang lebih ada sebanyak inilah kitab yang perlu kita baca. Sebagian saja sudah sangat baik ya. Contohnya yang paling banyak adalah kitab tafsir. Contohnya di sini saya bacakan satu, Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayil Quran. Ini adalah kitab tafsir yang masyhur, terkenal namanya sebagai kitab tafsir At-Tabari, yang paling tua dan juga yang paling lengkap. Ditulis oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari abad ke-3 Hijriyah. Dan di layar ini kita bisa ada sedikit kuis Bapak Ibu ya, boleh mendekat. Kalau nggak bisa jawab, nggak boleh keluar dari museum ini. Oke, siap semua? Ya, adik-adik siap-siap ya. Pertanyaan pertama, ada berapa jumlah surah dalam Al-Quran? 144, banyakan ya, 114. Dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan penyusunan surah ini Bapak Ibu merupakan tauqifi. Semuanya merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita. Kemudian ada berapa jumlah ayat dari Al-Quran Bapak Ibu? Nah, yang sering kita dengar itu adalah 6666. Tetapi yang kita gunakan sekarang Bapak Ibu Qurannya itu, ya, dan juga di banyak Quran lain di berbagai negara adalah 6236, 6236 ayat. Terakhir, ada berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? Ya, jawabannya ada banyak ya. Ada 347.400 huruf dalam Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran akan mendapatkan satu pahala kebaikan, dan Allah akan kali lipat 10 kali lipat kebaikan yang semisal. Tidak aku katakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. 3 kali 10, 30 pahala kebaikan. Rata-rata di Al-Quran, satu lembar, 2 halaman itu ada 1000 huruf Bapak Ibu. Jadi dapat 10.000 pahala kebaikan kalau baca 2 halaman Quran saja. Nah, ini menunjukkan bagaimana rahmat Allah yang maha pemurah. Jadi baca Quran kita bisa dapat pahala dengan cepat, mudah, dan banyak. Kemudian Bapak Ibu di sebelah kiri kita bisa lihat ada ada dinding indah berwarna biru. Dan sebenarnya ini adalah replika dari salah satu halaman namanya Mushaf Azraq atau Mushaf Biru, karena halamannya berwarna biru seperti ini dan tulisan Qurannya menggunakan tinta berwarna emas. Ditulis di Qairawan, Tunisia abad ke-4 Hijriah. Ada yang bisa baca Bapak Ibu? Ya, yang paling atas itu Ar-Rahim, kemudian titik, kemudian qulnah bitu minha, turun jami'ah. Jadi ini ayat dari surah Al-Baqarah Bapak Ibu ya. Orang-orang dahulu memberikan perhatian khusus mereka kepada Al-Quran, dihias dengan indah. Contohnya di sini juga ada Bapak Ibu, ditulis di Cina 200 tahun yang lalu Qurannya dihias dengan emas, tinta emas di sekelilingnya.
Silakan boleh foto-foto dulu, ambil gambar sebelum kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya Bapak Ibu ya. Ya, sambil sebagian boleh masuk ke dalam perpustakaan ini Bapak Ibu. Di dalam kita akan mendengarkan bacaan dari para imam-imam terbaik. Museum mengajak kita untuk mendengarkan bagaimana bacaan Quran yang baik dan benar ya. Silakan masuk. Untuk mendengarkannya lebih jelas, berdiri di bawah speaker yang ada di atas di depan layar. Kotak-kotak hitam di atas itu speakernya Bapak Ibu, berdiri tepat di bawahnya untuk mendengarkan suaranya lebih jelas. Ada Imam Masjidil Haram, juga ada Imam Masjid Nabawi. Ya, silakan bergantian ya, boleh coba semua. طيب اليوم أنا بنفسي ها اليوم ايه أنا بنفسي ما في أحد لا أي خير الأمم تعبان ايه خير الأمم ايه مرشد ثاني تعبان ايه سلام أيوة آمين. Oke Bapak Ibu silakan, mari kita lanjut lagi ke ruangan ketiga. Di ruangan ketiga kita akan melihat karya seni terbesar yang ada di museum ini. Silakan, silakan Bapak Ibu kita maju. Ya boleh kita berkumpul di tengah Bapak Ibu, silakan. Oke, di sebelah kiri kita bisa lihat ada dinding yang indah berwarna-warni dan sebenarnya ini adalah karya seni mozaik Bapak Ibu. Jadi mozaik itu macam puzzle. Dinding ini dibuat dengan cara menyusun, menempel batu-batu kecil atau porselen kecil satu persatu. Menggunakan kurang lebih 1.300.000 batu-batu kecil untuk membuat dinding ini. Ukurannya kurang lebih 76 meter persegi yang menggambarkan 2 halaman pertama dari Al-Quran. Silakan ambil gambar, foto, video dulu. Kita akan lanjut lagi. Bukan Ibu, itu dari Brazil. Silakan mendengarkan Indonesia. Cek. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya. Kami akan memperlihatkan keindahan Al-Quran, diantaranya di atas kiswah Ka'bah. Kami punya kiswah Ka'bah yang asli, yang pernah diletakkan di Ka'bah tahun 2003 atau 1424 Hijriah. Jadi untuk kiswah Ka'bah Bapak Ibu biasanya diwakafkan oleh Raja Arab menggunakan dana pribadi, dan ini biasanya memakan biaya untuk membuat satu kiswah itu 25 juta real. Dan yang ini tahun 2003 diwakafkan oleh Raja Arab saat itu, tertulis namanya di bawah sini, Khadimul Haramain Asy-Syarifain, pelayan 2 tanah suci, Fahad bin Abdul Aziz Al Su'ud. Taqabbalallahu min. Dan ini dihias dengan benang dari emas dan juga perak. Ada tulisan Al-Quran di antaranya. Di bawah kita bisa baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di atas ada surah Quraisy. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy sampai akhir surah ya. Dan ini yang tepatnya diletakkan di depan pintu Ka'bah. Kita lihat di tengah ada space kosong di tengah
untuk dibuka ke kanan dan juga ke kiri. Kita lihat bagaimana pintu Ka'bahnya di belakang dari kiswah ini, Bapak Ibu, silahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kami buatkan replika dari pintu Ka'bah yang digunakan di Ka'bah sekarang. Ukuran dan bentuknya 1:1, hanya berbeda bahannya saja. Yang asli dibuatnya tahun 1979 menggunakan emas murni 21 karat dan total berat keseluruhan pintunya hampir 300 kg. Tepatnya 280 kg, Bapak Ibu. Yang ini replika saja ya, kalau asli saya bawa pulang. Ya, dan di tengah kita juga bisa lihat Bapak Ibu ada bentuk dari kunci atau gemboknya Ka'bah. Nah, siapakah yang memegang kunci Ka'bah sekarang? Apakah Raja Salman? Bukan ya. Yang memegang kunci Ka'bah adalah keturunan sahabat. Namanya sahabat Abu Talhah. Nabi mengatakan, wahai Abu Talhah, peganglah kunci Ka'bah ini untukmu dan keluargamu, dan tidak ada yang mengambilnya kecuali orang yang zalim. Jadi sampai sekarang kunci itu diwariskan turun-temurun dari keluarganya sahabat Abu Talhah. Tidak ada yang berani mengambilnya, bahkan Raja Arab Saudi sendiri, karena takut dengan hadis tadi ya, yang mengambilnya adalah orang yang zalim. Silakan Bapak Ibu boleh lihat-lihat, ambil gambar foto video dulu sebelum kita lanjut lagi ke ruangan terakhir. Silakan. Ya, kalau mau langsung masuk silakan Ibu, nggak apa-apa. Boleh duduk di bawah sana atau di bawah kursi. Duduk di bawah sarang lebah sana, akan keluar suara Al-Quran dari atas. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah ruangan terakhir ini yang kami namakan sebagai Taman Al-Quran, ada sebuah pohon. Ada yang tahu ini pohon apa, Bapak Ibu? Buahnya kecil-kecil hitam seperti ini. Ya, betul sekali, buah zaitun. Ini adalah pohon zaitun. Pohon yang buahnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Wattini wazzaitun." Demi buah tin dan demi buah zaitun. Dan ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran, tandanya di dalamnya ada keutamaan. Di antaranya buah zaitun ini baik untuk kesehatan. Ada juga yang menggunakannya untuk kosmetik. Dan pohonnya Bapak Ibu, ini rata-rata berusia 1000 tahun lebih. Maha kuasa Allah atas semua ciptaannya. Silakan Bapak Ibu boleh menikmati Taman Al-Quran ini 2 menit, 3 menit sebelum kita akan menutup tur kita nanti. Silakan, boleh duduk di sini atau duduk di sana. Di sana juga ada untuk keluar suara Al-Quran dari atas ya, silakan. Boleh. Foto ya? Bareng-bareng. Ya, baik Bapak Ibu diajak sama ustadznya untuk ambil gambar foto semuanya. Boleh kita berkumpul di sebelah sini, di mana? Ya, hadap sini sih. Ya, belakang biar kelihatan.